Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Fatih Syarifuddin dengan NIM 2208006500042 dari kelas DKVB Prodi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membacakan hasil resume materi mengenai metode gagasan atau ideasi, identifikasi, mapping, alternatif solusi. Metode gagasan atau ideasi, identifikasi, mapping, alternatif solusi adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menghasilkan dan mengembangkan gagasan atau ide-ide kreatif dalam mencari solusi atas suatu permasalahan atau tantangan. Metode ini melibatkan 3 tahap utama, yaitu identifikasi, mapping, dan pembuatan alternatif solusi. Tahap-tahap metode gagasan atau ideasi. Yang pertama, identifikasi. Pada tahap ini, permasalahan atau tantangan yang ingin diselesaikan secara kreatif diidentifikasi dengan jelas. Hal ini melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang ada, termasuk penyebab akar dan konteksnya. Identifikasi yang baik akan memberikan landasan yang kuat untuk tahap selanjutnya. Yang kedua ialah mapping. Tahap selanjutnya adalah mapping atau pemetaan. Pada tahap ini, ide-ide awal dikumpulkan dan disusun secara sistematis. Pemetaan ini dilakukan dengan mengaitkan dan menghubungkan konsep, gagasan, atau elemen yang relevan dengan permasalahan yang ada. Ini membantu menggali lebih dalam serta mengidentifikasi hubungan pola yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama. Yang ketiga ialah alternatif solusi. Tahap terakhir adalah pembuatan alternatif solusi. Pada tahap ini, berbagai alternatif solusi dikembangkan berdasarkan gagasan-gagasan yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Setiap alternatif solusi dijelaskan secara rinci, termasuk manfaat, potensi risiko, dan keterkaitannya dengan permasalahan yang ada. Tujuan dari tahap ini adalah menghasilkan pilihan-pilihan yang beragam untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan solusi. Metode gagasan atau ideasi, identifikasi, mapping, alternatif solusi memberikan beberapa manfaat, antara lain: stimulasi kreativitas. Metode ini merangsang pemikiran kreatif dan memungkinkan penemuan gagasan-gagasan baru yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Yang kedua ialah analisis mendalam. Tahap mapping memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan yang dihadapi dan mengidentifikasi hubungan yang tersembunyi antara elemen-elemen yang berbeda. Yang ketiga, diversifikasi solusi. Metode ini menghasilkan berbagai alternatif solusi, memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai pendekatan dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Yang keempat, pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan memiliki berbagai alternatif solusi yang dipertimbangkan, proses pengambilan keputusan dapat menjadi lebih terinformasi dan mendukung pemilihan solusi yang lebih efektif. Selanjutnya, contoh penerapan metode gagasan atau ideasi, identifikasi, mapping, alternatif solusi. Misalkan, sebuah perusahaan ingin meningkatkan kepuasan pelanggan mereka, metode gagasan atau ideasi dapat diterapkan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi masalah secara spesifik, misalnya masalah pelanggan yang tidak puas dengan waktu respons customer service. Yang kedua, mapping. Kumpulkan ide-ide awal dari berbagai sumber seperti brainstorming dengan tim, riset pasar, atau pengalaman pelanggan. Susun ide-ide ini dalam bentuk peta konsep yang menggambarkan hubungan antar ide dan elemen terkait. Yang ketiga, alternatif solusi. Berdasarkan peta konsep, kembangkan alternatif solusi seperti meningkatkan perhatian customer service menggunakan sistem manajemen pelanggan yang lebih efisien, atau memperluas kanal komunikasi dengan pelanggan melalui platform digital. Dengan mengikuti metode ini, perusahaan dapat menghasilkan ide-ide kreatif dan beragam, serta memilih solusi terbaik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.